Bapak Ibu, dengan terpecahnya ya Menteri Pendidikan saat ini yang menjadi 3 kementerian, di mana khusus untuk perguruan tinggi itu masuk di dalam wilayah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, di mana dengan adanya kementerian baru ini, terutama kalau kita berbicara dari wakil menteri ya, yang dari salah satu universitas ternama di Tsinghua itu, Universitas Tsinghua, menyebut bahwa nanti ke depannya itu akan terjadi pergeseran universitas ya, dalam hal ini adalah ekosistem penelitian. Jadi nanti ke depannya universitas-universitas di Indonesia ataupun nanti dosen-dosen itu mungkin akan lebih banyak berfokus kepada bidang penelitian. Nah, kenapa demikian? Karena menurut dari pakar-pakar peneliti-peneliti handal yang berada dari Indonesia itu, mereka menilai bahwa ekosistem penelitian di Indonesia itu belum mendukung ya. Jadi untuk pun bisa menghasilkan suatu penelitian yang bagus, kemudian untuk bisa menghasilkan publikasi di jurnal internasional yang bagus, itu pun juga perlu hal-hal yang bisa mendukung untuk mengarah ke hal tersebut. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya, yang berbicara tentang ekosistem penelitian di Indonesia, mungkin dia bandingkan dengan yang ada di luar negeri, karena kalau di luar negeri itu mengajar itu cukup hanya dengan 1-2 mata kuliah sudah cukup. Jadi mereka lebih disibukkan dengan melakukan eksperimen, riset, yang pada akhirnya itu juga menjaring ya, atau menyaring, atau bahkan membuat industri-industri yang lain, universitas-universitas yang lain itu mau bekerja sama dalam bidang riset. Nah, Wakil Menteri Pendidikan itu menilai bahwa ekosistem penelitian di tanah air itu belum sepenuhnya mendukung para ilmuwan di sini. Nah, sedangkan kita yang bergelut di dunia pendidikan, yang mengajar di sebuah universitas, itu mau tidak mau harus belajar yang namanya penelitian. Nah, sayangnya banyak yang terjadi di lapangan bahwa ketika kita sudah mendapatkan dana penelitian, seakan-akan kita euforia dengan dana penelitian tersebut dan lupa bahwa ada hal-hal yang semestinya yang harus kita kerjakan yang bisa menyelesaikan dari apa yang kita sudah tulis di dalam proposal penelitian tersebut. Jadi tidak serta-merta bahwa kita sudah mendapatkan dana penelitian, kemudian asal-asalan yang penting kita mengerjakan penelitian tersebut, tetapi kita lupa esensinya bahwa penelitian ini ya harus bisa dikonsumsi atau bisa bermanfaat oleh orang banyak. Nah, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu menilai bahwa salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh sebagian besar ya perguruan tinggi di Indonesia. Kenapa saya bilang sebagian besar? Karena perguruan tinggi di Indonesia itu tidak memiliki fasilitas yang memadai ya, terutama kalau kita bandingkan antara, nggak usah PTS sama PTN gitu ya, sama PTN saja itu jomplangnya juga terlalu tinggi gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita bandingkan antara PTN sama PTS, kalau kita lihat dari segi fasilitas laboratorium, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada untuk menunjang penelitian tersebut, ya masih sangat jauh. Jadi, kendala terbesar yang dihadapi oleh perguruan tinggi di Indonesia itu dalam mengembangkan penelitian adalah kurangnya sebenarnya ekosistem yang memadai, di mana kita itu cenderung ya, hanya mau melakukan penelitian itu pada lingkup ekosistem universitas saja. Mungkin baru beberapa tahun terakhir ini, atau mungkin hanya pada tahun 2024 ini yang saya dengar bahwa penelitian ini sudah kita bisa melakukan kolaborasi antara universitas. Kalau sebelumnya itu masih sangat jarang diterapkan hal tersebut. Jadi kita lebih enjoy atau lebih menikmati ketika kita melakukan penelitian sesama teman yang ada di kampus. Padahal alangkah lebih bagusnya itu kalau kita melakukan penelitian itu bersama teman-teman yang di luar kampus kita, gitu. Nah, kemudian Wakil Menteri itu juga menjelaskan bahwa Tridharma perguruan tinggi itu menuntut dosen untuk melakukan penelitian, tetapi kenyataannya prioritas utama para dosen saat ini itu masih berfokus pada pengajaran.
Padahal Bapak Ibu perlu ketahui bahwa materi pengajaran yang harus kita sampaikan atau yang akan disampaikan ke mahasiswa itu lebih baik itu harus bersumber dari hasil-hasil penelitian kita. Jadi kalau dosennya tidak pernah melakukan penelitian atau hanya cuma melakukan penelitian yang bisa dikatakan tarafnya itu hanya cuma lingkup lokal ya, artinya hibah yang dikeluarkan oleh universitasnya dan bahkan outputnya tidak pernah diajarkan ke mahasiswa, ya sulit juga. Kemudian kalau kita menuntut mahasiswa itu harus seperti ini, seperti itu. Ya kita harus berkaca dulu kepada diri kita, apakah kita sudah bisa memberikan hal yang terbaik kepada mahasiswa kita. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya ya, saya bandingkan dengan perguruan tinggi di luar negeri, karena profesor-profesor di luar negeri itu bisa dikatakan sudah kenyang dengan yang namanya eksperimen ya, dengan riset, bahkan sampai profesor pun itu terjun langsung ke laboratorium untuk melakukan eksperimen, sehingga mereka ketika membawakan materi perkuliahan itu materi-materi yang selalu up to date dengan kondisi zaman sekarang gitu. Jadi tidak monoton bahwa apa yang mereka sampaikan di dalam perkuliahan itu adalah materi-materi yang bahkan masih di zamannya mahasiswanya S1 dan sekarang mahasiswanya itu sudah mungkin S3 gitu. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Jadi mindsetnya teman-teman dosen di Indonesia itu masih lebih banyak fokusnya ke bidang pengajaran. Sekali lagi saya tekankan bahwa materi pembelajaran atau pengajaran yang akan kita berikan ke mahasiswa itu akan jauh lebih baik kalau sumbernya itu bersumber dari hasil-hasil penelitian kita. Nah, ini terjadi karena di dalam ekosistem kita itu ya oke, yang penting mengajar deh. Nah, walaupun kita memang ada tridharma yang lain ya, seperti kita harus melakukan penelitian dan juga pengabdian. Wakil Menteri juga itu mengatakan bahwa tidak ada yang difasilitasi untuk melakukan penelitian tersebut. Nah, itulah yang menjadi kebanyakan kalau kita berpikir bahwa dosen itu apa sih? Dosen itu nomor satunya adalah mengajar. Nah, itu yang di Indonesia seperti itu ya. Jadi ekosistem ini mau tidak mau seiring dengan munculnya aturan ya atau kebijakan seperti Permendikbudristek nomor 44 dan Kepmendikbudristek nomor 500 itu salah satu warning bahwa kita itu harus lebih banyak melakukan eksperimen ataupun penelitian, meskipun kenyataannya nanti di dalam penyusunan SOP IKD itu Bapak Ibu atau universitas itu berdasarkan dari kesepakatan teman-teman dosennya itu memilih tridharma yang lebih ditonjolkan. Nah, selain itu, Menteri Pendidikan itu menyoroti adanya kurangnya fasilitas yang mendukung untuk penelitian. Nah, ini tentunya dia berkaca pada hasil-hasil publikasi yang dipublikasikan oleh teman-teman dosen di Indonesia. Coba Bapak Ibu searching di Google ya. Siapa yang paling banyak penelitiannya yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional? Bukan dosen, Bapak Ibu, bukan. Tetapi para peneliti yang bekerja di lembaga penelitian seperti BRIN. Itu sebagai tanda bahwa kita itu lebih banyak disibukkan dengan administrasi dan pengajaran, sehingga banyak yang pada akhirnya ya udah enjoy-nya di mengajar saja daripada di eksperimen ataupun di riset. Dan kita itu bisa dikatakan ya, ada juga saya mengutip dari salah satu Instagram seorang profesor dari Indonesia yang mengajar di Australia. Dia menyebutkan bahwa di luar negeri itu, terutama ya bukan hanya di Australia saja, tetapi kebanyakan di luar negeri itu adalah dosen-dosennya adalah mereka-mereka yang sudah lulus S3 dan bahkan sebagian besar sudah pernah melakukan postdoc. Nah, sedangkan di Indonesia sampai detik ini pun itu, makanya pada suatu video saya menyebutkan bahwa untuk menjadi dosen di Indonesia itu paling gampang gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu untuk menjadi seorang dosen itu cukup hanya dengan lulusan S2 yang notabene mungkin dalam tanda kutip hanya cuma bermodalkan hasil eksperimen, deskripsi dan tesis. Nah, sedangkan untuk di kelas S3 itu masih sangat jarang sekali tetapi pada akhirnya banyak universitas-universitas di Indonesia itu saat ini itu sudah menerapkan bahwa dosennya itu minimal harus sudah S3.
Tetapi masih banyak juga universitas yang masih membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang lulusan S2 untuk menjadi dosennya. Nah, banyak dosen yang sebenarnya terbebani dengan tugas administrasi yang cukup besar. Nah, harapannya dengan adanya kebijakan baru itu akan mengurangi beban administrasi. Nah, sayangnya sebenarnya beban administrasi itu bisa berkurang kalau ya didukung dengan tenaga pengajar yang juga mumpuni gitu ya, atau tenaga kependidikan yang mumpuni. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ya, ini baru terjadi di beberapa universitas ya, terutama di universitas negeri di Indonesia. Itu tenaga kependidikannya itu sudah cerdas-cerdas gitu. Jadi dosen-dosennya itu sudah tidak ada yang mengurusi jadwal mata kuliah, sudah tidak ada yang mengurusi kenaikan pangkat gitu ya. Bahkan mereka itu sudah belajar tentang penyusunan borang akreditasi. Nah, itu bagaimana dengan teman-teman dosen-dosen atau di kampus-kampus yang lain yang masih semuanya terbebani untuk mengurusi jadwal kuliah, kemudian mengurusi borang akreditasi, kemudian mengurusi kepangkatan. Nah, itu yang masih perlu adanya penyeimbang antara dosen dan tenaga kependidikan di Indonesia itu. Nah, seandainya kalau kita memiliki mindset ya tenaga kependidikan kita itu bahwa oke lah dosen kita itu fokusnya sudah pada penelitian dan mengajar, mereka tidak perlu harus mengurusi administratif bengek yang semacam itu, mungkin kita akan lebih banyak waktu kita untuk melakukan eksperimen. Tetapi di sisi yang lain, kita itu tidak bisa terlepas dari administrasi yang menurut saya tidak terlalu penting ya. Ya karena saya berpengalaman pernah menjadi kajur. Ya, setiap semester harus memikirkan jadwal-jadwal, mengatur jadwal yang disesuaikan dengan kebutuhan dosen saya, biar tidak bentrok antara jadwal dosen A dengan dosen B, dan juga bisa memberikan pelayanan yang baik terhadap mahasiswa. Itu yang juga butuh waktu berminggu-minggu hanya untuk mengurusi jadwal gitu. Nah, itu juga kalau misalnya berminggu-minggu itu kalau kita melakukan eksperimen sudah banyak data yang kita hasilkan itu. Nah, itu yang menjadi salah satu permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus sebenarnya memberikan upaya ya bagaimana biar supaya dosen-dosen kita itu juga berkurang dalam hal beban administrasinya hingga mereka itu bisa berfokus terhadap hal-hal yang lebih penting, terutama yang berkaitan dengan eksperimen dan kita menulis di jurnal-jurnal. Nah, untuk melakukan penelitian-penelitian dan pengajaran dari hasil penelitian tersebut, tentu ya kita harus memiliki banyak waktu untuk meluangkan waktu kita di dalam penelitian. Nah, oleh karena itu, Wakil Menteri Pendidikan itu mengusulkan agar prioritas dosen itu berubah dengan penelitian sebagai tugas utama, sementara pengajaran didasarkan pada hasil penelitian. Nah, ini yang mindsetnya teman-teman dosen itu harus sudah dirubah, bahwa masih banyak dosen-dosen itu lebih senang untuk mengajar. Nah, kalau lebih senang untuk mengajar itu mungkin lebih tepatnya cocoknya itu ada di pendidikan menengah, ya, ataupun dasar. Gitu. Nah, itu yang kalaupun mau bertahan sebagai seorang dosen, ya, misalnya gitu ya, itu ya mindsetnya harus sudah dirubah gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa hasil ataupun metode pengajaran yang baik itu harus dilakukan dalam proses eksperimen gitu. Nah, mungkin kita bisa bertanya kepada teman-teman atau mahasiswa kita bahwa apakah metode pengajaran yang saya terapkan itu membuat mahasiswa itu menikmati proses belajar mengajar atau tidak? Apakah materi yang saya sampaikan itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman atau tidak? Itu yang mungkin harus bisa kita tanyakan juga kepada mahasiswa gitu. Dan mungkin ini yang hasil dari kuesioner yang disebarkan ke mahasiswa itu juga mungkin belum juga begitu maksimal untuk berbicara terkait dengan metode pembelajaran. Nah, saat ini kalau kita berbicara tentang pergeseran perguruan tinggi untuk fokus kepada hasil penelitian, nah tentunya Menteri Pendidikan itu sudah merancang berbagai macam strategi biar kita itu ya minimal kalau melakukan penelitian itu mendapatkan dana yang maksimal ya, sehingga kita bisa lebih mengeksplor lebih banyak dari dana tersebut sehingga bisa menghasilkan suatu penelitian yang baik. Nah, sayangnya ini juga menjadi
menurut saya menjadi permasalahan juga di Indonesia, bahwa seakan-akan dana yang telah diberikan kepada teman-teman dosen yang berhasil misalnya untuk mendapatkan dana penelitian itu, kalau menurut saya dalam tanda kutip, karena saya pernah mendapatkan juga dana penelitian, seakan-akan tidak percaya ya kepada dosen bahwa dana penelitian itu digunakan untuk dana penelitian gitu. Jadi pada suatu ketika, ini sedikit cerita, kita pernah dipanggil perwakilan dari Kemendikbud waktu itu ya untuk melaporkan anggaran dari penelitian yang kita dapatkan. Di situ banyak membingungkan dosen, dan bahkan pada akhirnya mereka mengembalikan dana penelitian tersebut karena tidak puas dengan penjelasan dari Kemendikbud waktu itu. Dan kebanyakan yang dikembalikan itu adalah teman-teman dosen dari perguruan tinggi negeri ya. Karena seakan-akan kita tidak dipercaya untuk mengelola anggaran penelitian itu, sehingga waktu itu Kemendikbudristek itu menerapkan 2 sistem perpajakan ya waktu itu ya. Artinya kalau kita mengikuti aturan ini maka akan kena aturan A misalnya, semacam itu. Contoh, misalnya kalau saya menerapkan aturan yang diterapkan oleh BPK, maka saya akan pasti kena dengan aturan KPK gitu. Nah, sedangkan kalau saya menerapkan aturan KPK, maka saya akan kena aturannya BPK. Sehingga ini yang menjadi membingungkan teman-teman dosen. Mana yang harus saya ikuti? Nah, itulah yang kemudian pada akhirnya saya yakin bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu mungkin akan mencoba mereview kembali ya tentang aturan-aturan, terutama dalam bidang penganggaran penelitian, itu harus benar-benar sudah ya kayak di luar negeri lah gitu. Saya kira Profesor Stella tahu bahwa kalau melakukan eksperimen di luar negeri dan mendapatkan dana dari pemerintahnya itu tidak seribet di Indonesia, terutama di dalam administrasi keuangan, harus mengurusi kwitansi inilah, kwitansi itu, enggak lah gitu ya. Jadi di luar negeri itu tidak seribet itu. Bahkan kalau di luar negeri itu, kalau kita melakukan eksperimen, itu kita harus lolos yang namanya kode etik riset, namanya kode etik riset. Dan kita harus melampirkan sertifikat itu. Kalau kita tidak memiliki kode etik riset itu, kita tidak akan pernah bisa lolos untuk mendapatkan anggaran penelitian yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Ya, artinya informasi ini saya sampaikan itu pelan-pelan kita harus sudah merubah mindset kita terhadap perkembangan ilmu pendidikan saat ini, biar kita itu terus mengikuti perkembangan zaman itu seperti apa ya. Baik, kita nanti akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.